Tombol recordnya hilang. Oke. Oke, terima kasih Pak Yuan sudah mengingatkan. Ya, ada lagi mungkin? Kita mulai pemanasan dari yang kelas teori dulu. Ada yang belum paham atau gimana? Silahkan tanya lagi. Tadi kita udah belajar tentang 4 pilar dari OOP ya. Ada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, sama polimorfis. Kita udah banyak bahas tentang 2 pilar utama. Yang pertama ya abstraksi dan apa tadi namanya? Enkapsulasi. Itu kita udah banyak diskusi tentang itu. Inheritance itu tadi udah kasih contoh juga. Cuman pada struktur data sepertinya kita tidak akan banyak menggunakan. Tapi yang paling kita banyak nanti gunakan adalah yang abstraksi dan enkapsulasi, gitu ya. Ada masih ingat tadi tentang enkapsulasi? Enkapsulasi dulu deh. Ada yang bisa jawab? Enkapsulasi apaan? Enkapsulasi. Enkapsulasi itu kan kayak semacam apa ya? Kayak tadi melindungi fungsi gitu, melindungi fungsi gitu. Jadi ditambah underscore di bawah situ pas apa waktu itu di mana? Aduh, namanya apa gitu? Lupa Sederhananya, Pak. Cuma aku bingung ngomongnya Pak. Kata-katanya sederhana, coba pelan-pelan, pelan-pelan. Santai, santai. Melindungi apa? Kayak datanya tuh dilindungi gitu. Maksudnya melindungi itu jadi dengan memberi underscore gitu. Di Data bagian hiding ya? depan bagian ya data hiding gitu. Ya, Untuk data hiding. menyembunyikan gitu. Ya, data hiding ya. Untuk melindungi. Data hiding. Artinya apa? Supaya data atau variabel tersebut tidak langsung dapat diakses oleh orang lain atau oleh objek lain. Nah, jadi untuk mengaksesnya melalui apa? Melalui metode khusus yang biasa kita kenal ya, bisa kita kenal sebagai di sel presentasi ada itu setter dan getter. Setter untuk apa setter? Untuk apa menyiapkan apa namanya? Setter. Kalau getter itu untuk mengambil gitu. Ya, setter untuk apa? Setter untuk memodifikasi nilai, memberi nilai. Set ya, set memberi nilai variabel. Kalau getter apa? Getter untuk mendapatkan nilai. Ya, mengambil nilai. Ya, oke. Kemudian yang abstraksi. Ada yang masih ingat abstraksi? Abstraksi. Lukas Kurniawan. Ya, Pak. Gimana? Abstraksi itu mendefinisikan objek dan behaviornya atau tingkah laku yang bisa dilakukan oleh objek itu. Kelas ya, itu. Mendefinisikan apa? Objek apa kelas? Kelasnya didefinisikan ke dalam bentuk atribut dan metodenya. Ya, oke ya. Kita oke. Good. Abstraksi. Jadi kita mendefinisikan apa? Si kelas ini akan menyimpan data apa saja. Kemudian si kelas ini nanti akan punya metode apa saja atau behavior-nya apa saja ya. Itu. Jadi itu 2 pilar utama OOP yang akan kita sering pakai ke depannya nanti selama struktur data. Untuk inheritance ya itu opsional. Nanti mungkin beberapa kasus mungkin membutuhkan inheritance, tapi tadi di teori kita udah banyak bahas kayak gimana caranya. Tapi intinya OOP sendiri ada 4 pilar itu tadi, tapi 2 pilar pertama tadi kita akan sering pakai ke depannya ya. Oke, berikutnya di praktikum ini sih harusnya cukup sederhana buat kita
lakukan. Jadi lebih banyak kita mempraktikkan apa yang kita pelajarin selama di teori. Masih berkutat pada OOP dan masih berkutat pada objek dan kelas. Nah, jadi kita akan lihat ya sedikit ya paradigma pemrograman OOP. Jadi, nah definisi paradigma kalau kita lihat di sini adalah cara pandang untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Masalah apa? Masalah komputasi. Karena konteksnya adalah pemrograman komputer. Jadi karena konteksnya adalah komputasi, pemrograman, maka di sini penyelesaian masalah komputasi dalam pemrograman komputer. Oke, sedangkan untuk OOP sendiri itu adalah salah satu paradigma pemrograman. Nah, pemrograman sendiri untuk paradigma sendiri itu ada beberapa klasifikasi, ada yang terstruktur, prosedural. Kalau tadi di teori kita pelajarin ada prosedural, kemudian ada yang object oriented. Nah, yang kita pelajarin saat ini adalah object oriented. Nah, dalam object oriented programming atau OOP atau PBO dibolak-balik aja. Kalau OOP itu bahasa Inggris, kalau PBO itu bahasa Indonesia, pemrograman berorientasi objek. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek itu nanti kita akan mengenal apa yang namanya kelas. Nah, di sini udah sangat jelas. Kalau tadi juga udah dijelasin oleh teman-teman kalian, kalau kelas itu adalah template atau blueprint. Nah, balik lagi ke analoginya. Analoginya kalau kelas itu adalah desain sebuah rumah. Misalnya kita mau membuat rumah, nah, kelas itu adalah desainnya rumah. Sedangkan objek itu adalah hasil bangun dari si rumah. Jadi saat desain itu sudah ready, kita punya blueprint sebuah rumah, desainnya rumah, kemudian kita bangun rumahnya itu. Nah, rumah yang udah dibangun itu disebut dengan objek. Ya. Nah, jadi objek itu adalah sesuatu yang kasat mata, bisa Anda bayangkan, bisa Anda lihat, bisa Anda pegang. Sedangkan kelas ini hanya di angan-angan, baru di angan-angan, hanya desain. Namanya desain itu ya angan-angan. Nah, tapi kita untuk membuat objek, ya kita harus sesuai dengan desain atau kelas yang kita udah siapkan, blueprint yang udah kita siapkan. Nah, cara membuat kelas di Python itu seperti ini. Ya, udah banyak juga kita mendemokan tadi waktu di kelas teori, yang buat teman-teman yang di sini ikut kelas teori. Cara membuat kelas itu di Python seperti ini. Jadi kelas mahasiswa. Nah, kemudian ini adalah variabel-variabelnya. Nah, bisa ditulis seperti ini, atau bisa ditulis tadi seperti contoh yang di sini ya. Kita akan coba lihat. Sini ya, bisa seperti ini. Jadi kita punya kelas. Nah, bisa tulis seperti ini. Ada dua cara. Nah, tapi di Python untuk mendefinisikan variabel seringkali ditulis dengan cara seperti ini. Tapi mau ditulis dengan seperti ini juga bisa. Nah, mungkin kita coba saja. Kita akan hapus ini semua, close all. Kita akan coba buat mahasiswa PY. Terus ini kelas mahasiswa. Ya, kayak gini. Kemudian ini kita gini aja deh. Nah, biar kelihatan jelas. Kemudian kita punya name. Kemudian kita punya nama. Dan kita punya IPK. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, itu. Kemudian kalau mau kita buat objeknya gimana caranya tadi? Nah, kalau membuat objeknya ya seperti ini aja. Nah, contoh, kita akan coba di sini semua. Caranya untuk membuat objek dari kelas. Bentar. Oke, silakan join lagi. Oke, admit. Bentar, ada yang ketinggalan.
Oke, nah kita lanjut ya. Untuk membuat objek dari mahasiswa tadi gimana? Jadi from mahasiswa, kemudian import mahasiswa. Ini ya. Kita akan buat objeknya mahasiswa 1. Mahasiswa. Gini ya. Nah, sekarang misalnya kita mau nyoba di run, Python, main. Kayak gini. Berhasil ya, artinya tidak ada error. Oke. Nah, artinya ini objek dari kelas mahasiswa sudah dibuat ya, seperti ini. Seperti itu aja. Nah, oke. Nah, kemudian misalnya kita mau menambahkan nilai, memodifikasi nilai tadi, bisa secara langsung ya, kalau di Python ya. Mahasiswa 1, tadi apa? NIM ya. NIM nama. Itu bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Tapi kalau kita enkapsulasi, mau menerapkan enkapsulasi berarti kita buatkan method setter getternya kan ya. Nah, kan gitu. Set NIM misalnya gitu. NIM kan gitu. Self terus NIM. This self NIM sama dengan NIM ya, kan kayak gini. Itu kalau kita mau enkapsulasi. Tapi mau diakses langsung juga bisa ya. Nah, tapi karena kita pakai OOP, berarti ada baiknya kalau kita menggunakan enkapsulasi ya. Contoh kita print. Akan coba run. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya atribut. Nah, yang dimaksud dengan atribut itu adalah ini. Jadi ada dua cara kalau kita mau mendefinisikan atribut. Ini atribut namanya. Atribut itu adalah sesuatu yang melekat ya, melekat pada kelas. Jadi balik lagi ke analoginya si rumah. Nah, atributnya si rumah itu apa kira-kira? Nah, ada yang bisa mendefinisikan nggak atributnya si rumah? Coba. Yustofianus. Nah, halo Yustofianus. Yustofianus, apakah ini sekaligus ngecek koneksi ya? Apakah kelihatan semuanya screen saya? Koneksi Pak, suara agak hilang-hilang. Oh, suara agak hilang-hilang ya. Oke. Yaudah, kita tanya Wilhelmina Vera. Iya, Pak. Ya, tadi kan kita pakai analogi rumah kan. Nah, kamu bisa sebutin nggak kira-kira kalau si rumah itu atributnya apa aja? Gimana Pak? Coba ulang Pak. Ya, tadi kan kita pakai analogi rumah. Nah, kita mau mendesain kelas rumah nih. Kelas rumah ini mau kita definisikan. Nah, atributnya si kelas rumah ini apa kira-kira? Beton, semen, pintu, jendela. Oke, ya. Lantai, apalagi? Seng. Oke. Nah, itu kan ininya ya, bisa dibilang value ya, nilai. Nah, atributnya apa nih? Beton ini apa sih? Semen, pintu ini untuk apa nih kegunaannya? Bahan bangunan apa bahan Nah, bangunan? ya, bahan bangunan kan. Bahan bangunannya si rumah apa? Berarti kan beton, semen, pintu. Kemudian jendela. Jendelanya ada berapa banyak? Nah, itu juga akan menjadi properti. Nah, kan gitu.
Kemudian lantainya dari apa? Lantainya dari semen biasa, di keramik, atau di lantai kayu, atau apa. Nah, itu juga adalah atribut atau properti dari si kelas rumah, ya kan? Nah, dalam konteks di sini kan contohnya ada pakai kartu kredit ya. Kalau kartu kredit berarti propertinya apa? Ada nomor kartu, ada nama pengguna, ada limit, ada saldo, ya kan? Nah, itu melekat. Gitu juga tadi dengan contoh analogi kita yang rumah tadi, itu juga melekat. Ya. Ya pasti semua rumah akan punya bahan bangunan ya, material. Tapi materialnya apa saja tergantung rumahnya mau dibangun pakai apa. Mungkin ada juga rumah yang jendela, setiap rumah kan pasti punya jendela. Ada yang rumah mungkin juga ada yang nggak punya jendela. Jumlah jendelanya 0, itu mungkin. Tapi pasti rata-rata punya jendela kan. Kalau rumah pasti punya lantai kan, gitu juga kan, kalau analoginya. Terus atapnya juga kan, material atap pakai apa, seng atau apa, pakai genteng atau apa, kan gitu, pasti punya atap. Ya, gitu. Jadi itu melekat. Nah, yang perlu diperhatikan dari atribut itu adalah setiap objek nanti akan punya nilai atribut yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat contoh di kartu kredit ini, contoh misalnya Yustovianus punya kartu kredit. Pertanyaannya, apakah kartu kredit yang dipunyai oleh Yustovianus akan sama dengan kartu kredit yang dimiliki oleh Wilhelmina Vera? Panggilannya Vera ya? Iya, Pak. Oke, ya. Apakah akan sama? Tentu beda kan ya. Nama aja udah beda. Nama pengguna, nama pemilik kartu kredit kan akan berbeda. Terus nomor kartu pun akan berbeda ya kan? Gitu. Limit juga mungkin beda, saldo juga mungkin beda. Nah, tapi dua kartu kredit tadi punya properti sama. Cuman value-nya aja yang berbeda atau nilainya aja yang berbeda ya. Tuh. Itu yang dimaksud dengan atribut. Ada pertanyaan mungkin? Pak, kalau pas kayak apa kata sandi itu termasuk atribut juga? Bisa termasuk atribut atau enggak gitu? Kata sandi. Kata Bisa. sandi. Kata Ya, sandi password. ya. Password. Password. Bisa. Misalnya kita membuat objek apa ya? User Facebook atau user ya, pengguna Facebook gitu kan. Ya, tentu kan harus menyimpan password kan. Ya enggak. Nah, dan itu password untuk tiap-tiap user kan beda. Tapi tiap user pasti punya password kan gitu. Nah, itu juga akan jadi atribut. Itu jelas ya? Iya. Ada yang lain mungkin? Mau nanya lagi Pak, itu kalau isinya apa setiap kayak isi atribut itu bisa nggak sih dalam bentuk list atau tuple atau gimana gitu, bisa nggak sih? Bisa, sesuai Isinya kebutuhan. bisa. Iya, bisa. Contoh, mau contoh? Contohnya apa? Kamu bisa ngasih contoh nggak? Contohnya aku mikirnya kayak setiap kalau punya banyak kartu kredit gitu, jadi bisa dalam satu fungsi, jadi bisa nyimpen ini punya siapa gitu sih. Jadi aku mikirnya dalam list gitu. Kalau kartu kredit kan satu kartu kredit satu nomor kan, satu nama pengguna kan. Gini aja deh, Iya. mungkin objek bis, kendaraan. Bis atau mobil kan. Mobil kan ada yang jumlah penumpangnya beda-beda kan. Ada yang jumlah penumpangnya 6, ada yang jumlah penumpangnya 4 gitu kan. Ya enggak. Nah, jumlah penumpang kita udah tahu. Setiap mobil pasti punya jumlah penumpang, kapasitas penumpang. Tapi kan di sana kita bisa menyimpan penumpangnya siapa saja. Ya kan? Penumpangnya siapa saja. Nah, penumpang siapa sajanya itu kita simpan dalam bentuk list, kan itu bisa. Oh. Ya kan? Ya enggak? Ya, Pak. Masuk akal enggak Ya, kira-kira? Masuk. Itu ya. Ada lagi mungkin? Nanti coba kita demokan ya, kayak gimana. Halo? Ada lagi? Suaranya putus-putus. Renaldi ya? Ya. Apa kalau misalnya gini Pak,
kayak kita bikin semacam rekursif gitu, tapi di dalam kelas itu bisa nggak? Rekursif di dalam kelas. Bisa, kebutuhannya mau buat apa gitu. Tergantung kebutuhannya mau buat apa. Rekursif di dalam kelas. Kenapa ada rekursif di dalam kelas? Itu aja dulu tujuannya. Apa yang mau dilakukan di dalam kelas? Kenapa harus ada metode rekursif? Itu aja. Rekursif itu kan sebuah behavior dari metode kan sebenarnya kan. Bisa kalau mau dibuat metode rekursif bisa. Kenapa enggak di dalam sebuah kelas? Contohnya apa ya? Apa ya? Belum kepikiran sih. Jarang soalnya pakai rekursif. Oke, ada lagi mungkin? Tentang atribut dulu ya, kita nanti diskusi metode. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau saya rasa udah jelas ya. Ini udah contohnya udah sangat konkret di sini. Oke, berikutnya adalah metode. Nah, metode ini adalah tingkah laku ya, atau behavior, atau kita bisa bilang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Nah, contoh tadi kartu kredit di sini contohnya kan. Di sini ada metode set nomor kartu. Nah, ini adalah metode. Jadi kelas ini mempunyai metode yang bisa digunakan untuk memberikan nilai atau memodifikasi nilai dari variabel kartu. Nah, metode ini karena dia namanya set nomor kartu dan hanya digunakan untuk melakukan modifikasi nilai terhadap variabel nomor kartu, maka metode ini disebut dengan setter. Setter. Gitu ya. Nah, ini juga ada nih, set nama pengguna. Ini setter untuk nama pengguna. Nah, kemudian ada get. Get ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari nomor kartu. Get nomor kartu. Maka dari itu, metode get ini disebut dengan metode getter. Getter untuk siapa? Getter untuk nomor kartu. Dan get nama pengguna. Get nama pengguna ya. Getter untuk nama pengguna. Nah, metode setter, get ini, itu disebut dengan teknik dalam OP yang disebut dengan enkapsulasi. Jadi, untuk mendapatkan variabel nomor kartu, nilai dari variabel nomor kartu, nama pengguna, dan lain-lain, kita tidak perlu mengakses secara langsung seperti ini. Jadi, kalau kita menggunakan OOP untuk mengeset nilai dari apa namanya, ini kita ganti aja ya. Saya akan rename kartu kredit. Itu ini jadi kartu kredit biar kontekstual dengan apa yang kita bahas. Nomor kartu, nama pengguna, ini adalah saldo, kemudian limit. Nah, gini ya. Nah, kalau kita punya seperti ini, kartu kredit. Oke, kita buat dulu kartu kredit 1. Oke, gini. Kartu kredit 1. Oke. Nah, kalau kita buatkan setter-getternya, maka set ini adalah set nomor kartu. Kartu, kan gini ya, nomor kartu. Di sini adalah self nomor kartu. Di sini adalah no kartu. Kan gitu. Setter lagi satu untuk nama pengguna. Contohnya kan gitu.
pengguna. Oke, ini diganti. Kan gitu. Oke, ini setter udah kita buat untuk 2 variabel dulu ya. Nah, sekarang kita mau buatkan getternya. Kan get dulu, get sama pengguna. Karena get hanya digunakan untuk mendapatkan nilai saja, maka tidak perlu input parameter. Langsung aja kita return self nama pengguna. Nama pengguna kayak gini. Nah, bagaimana dengan yang nomor kartu? Sama, ya. Get nomor kartu self ini nomor kartu, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah metode untuk enkapsulasi. Jadi sebuah behavior yang bisa kita gunakan untuk mengeset nomor kartu dan nama pengguna. Ada juga metode yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai dari nama pengguna dan juga nomor kartu. Nah, cara pakainya kayak gimana ya? Seperti biasa. Misalnya kita mau ngeset nomor kartu, maka nomor kartu adalah nomor kartunya misalnya 1, 2, 3. Ini misalnya. Terus misalnya kita mau nge-get nomor kartunya berapa, get berarti get nomor kartu. Gini kan. Nah. Oke, sekarang kita tinggal coba. Apakah berhasil? Kan, gitu ya. Simple. OOP itu sederhana. Ya. Oke, ada pertanyaan? Atribut kita udah refresh ulang, metode juga sudah refresh ulang, beserta contohnya. Ada pertanyaan? Pak, ada yang namanya fungsi namanya view. Hmm? Ada nggak sih? Nggak, view kan ada get, ada set, itu ada yang namanya view nggak sih? View. Atau gimana gitu? View nggak ada ya? View. Belum tahu ya. View apa? View di Python? Iya. Bisa kamu ketik tulisannya view kayak gimana? VIEW. 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 Belum pernah tahu. Kamu pernah punya pengalaman apa dengan itu? Aku lihat waktu pretest itu ada kata view itu. View ini termasuk getter bukan gitu. Jadi aku mikir aja sih. Ya. View ya. Sepertinya itu salah satu metode untuk array deh. Oke. Ya. Susah ya. Coba sebentar. Kalau itu kemarin praktikumnya untuk apa itu? Itu Waktu yang pretest yang kayak gini enggak? Array view. Kayaknya bukan. 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 Cuman biasanya itu view-nya itu di depan kayak get tadi, tapi bukan get tapi view gitu. Cuman aku mikir itu apa gitu. Belum tahu yang dimaksud. Belum tahu ya. Itu ada di Mungkin kamu bisa ngetik kayak gimana yang dimaksud. Iya, Pak. Kalau ketemu soalnya lagi, Pak. Oke. Itu ada di pretest atau di Pakai tes. Di pretest. Oke. Ya. Belum pernah tahu. Atau lupa, nggak tahu. Soalnya yang definisi view banyak ya. itu adalah sesuatu yang jamak. Oke, untuk ini dulu atribut dan metode. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada harusnya udah jelas ya. Jelas, sangat-sangat jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, baru kita akan lihat konstruktor. Jadi konstruktor kemarin tadi udah kita demokan ya konstruktor itu mau kayak gimana. Jadi konstruktor itu adalah metode yang kita gunakan untuk untuk membangun sebuah objek. Jadi dia adalah metode yang pertama kali akan dipanggil saat objek itu dibuat.
Nah, cara membuatnya seperti apa? Jadi sederhana, pokoknya kata kunci kalau di Python untuk mendefinisikan konstruktor, itu menggunakan init. Ya, init kayak gini ya. Init. Nah, tinggal enter. Ya, seperti membuat metode biasa. Jangan lupa self-nya harus selalu ditambahkan. Ya, kayak gitu. Ya, nah, misalnya di dalam konstruktor ini kita mau langsung mendefinisikan nilai dari atribut yang ada pada kelas tersebut. Ya udah, berarti kita tambahkan saja input parameternya. Contoh kita mau langsung mengeset nomor kartu misalnya, kan gitu. Atau dan juga nama pengguna dan juga limit. Ya, limit dan juga misalnya adalah saldo, kan gitu. Nah, maka nanti di dalam konstruktornya ini, maka tinggal kita tambahkan saja. Berarti nomor kartunya berapa, kan gitu. Kemudian nama penggunanya siapa, ya kan, self. Kemudian limitnya siapa, ya kan, gitu. Kemudian saldonya berapa, ya kan gitu. Udah, ya, seperti itu. Nah, ini adalah konstruktor. Bagaimana kita tahu kalau ini adalah metode yang pertama kali dieksekusi atau dijalankan saat objek kartu kredit dibuat? Ya, gini aja caranya. Kita akan coba kartu kredit kita hapus. Kartu kreditnya kita akan buat dengan nilai awal, yaitu nomor kartunya adalah, nomor kartunya 1. Terus nama penggunanya siapa? Dendi. Kemudian limit awal adalah 500.000 misalnya gitu ya. Kemudian saldonya berapa? Saldonya adalah 500.000. Ya, seperti ini. Nah, untuk membuktikan kalau metode konstruktornya berhasil dijalankan, anggaplah kita akan tambahkan print di sini. Print. Kok titik koma masih kecampur-campur sintaknya. Oke, print konstruktor kartu kredit dijalankan. Buat ya. Ya, itu ya. Sekarang kita akan coba jalankan. Harusnya nanti akan ada output ini, print, dan juga nanti setelah di print kartu kredit get nomor kartu yang ditampilkan adalah 1. Sekarang kita akan coba. Nah, benar ya. Nah, itu bukti kalau metode konstruktor itu dijalankan saat membuat objek kartu kredit 1. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk konstruktor? Jelas ya, kita di teori juga sudah belajar tentang konstruktor juga tadi, perkenalan. Oke, sudah. Kalau sudah, berikutnya adalah guided. Mungkin sebelum kita demokan untuk guided, ada pertanyaan mungkin tentang yang lain-lain ini. Ada atribut, kelas, metode, konstruktor. Pak, ini soalnya udah ketemu Pak ini soalnya itu. Kamu nyari soal ya dari tadi? Ya, teman aku yang nyari Pak, bukan aku. Totonya langsung dikasih tahu di teman gitu. Apa itu Ini soalnya? apa? Method view employee dan kelas employee ada contoh getter method. View employee. Kamu bisa tulis nggak di sini? Coba di chatnya itu. Everyone.
View employee dalam kelas employee adalah contoh getter. True or false? Sebenarnya aku bingung maksudnya itu apa gitu. Maksud kata view-nya itu apa gitu. Setter getter view Python. Menurutmu apa? Kamu jawab apa ini? Apa ya? Aku jawabnya kayak seingatku apa ya? View employee kayaknya kan menurutku sih terus sih, soalnya karena aku ya masih agak bingung sih, cuman yang ngira aja arti view itu mendekati kata mana gitu, kayak ngelihat itunya sih. Sekali lagi ya, dalam enkapsulasi itu jelas metode setter dan getter itu ya pasti set dan get. Kalau ada view harusnya peruntukan metodenya nanti untuk yang lain. Mungkin nama metodenya itu digunakan untuk apa namanya, melihat semua nilai yang ada, melihat semua nilai atribut yang ada pada employee mungkin. Yang jelas metode setter dan getter pada enkapsulasi itu pasti diawali dengan kata set dan get. Kenapa namanya set dan get? Ya, kembali lagi seperti yang tak jelasin di teori, itu adalah aturan penulisan. Ya, aturan penulisan. Jadi ya seperti disiplin ya, disiplin kerja, disiplin ilmunya kalau di software engineer itu seperti itu. Kalau mendefinisikan metode yang setter getter, yang dia adalah enkapsulasi, ya berarti namanya harus set get gitu awalnya. Ya. Ya, Pak. Oke. Ya, jadi ya hal lain yang perlu kalian pahami juga untuk mungkin kalian yang baru yang berkecimpung di dunia pemrograman. Jadi dalam pemrograman itu ada disiplin penamaan variabel yang bagus kayak gimana, nama kelas yang baik itu kayak gimana. Nah, itu kita nggak akan bahas sekarang, tapi itu ada standarnya ada. Jadi orang tuh nggak bingung gitu membaca kode kita gitu ya. Ini out of context sedikit, wawasan saja. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Kita giniin aja, biar kelihatan sedikit. Sih Pak, mau tanya Pak. Silakan. Seandainya kalau kita tidak memakai get atau get ya, kita memakai get tapi langsung memanggil nilainya, boleh tidak Pak? Di Python boleh, tergantung kamu yang mendesainnya seperti apa. Sebenarnya di dalam Python ini semua variabel yang didefinisikan pada kelas itu bisa dipanggil. Jadi akses ya ini ini sekedar pengetahuan saja. Ini kita out of context dari Python sebentar karena topiknya OOP, sebenarnya ada mata kuliahnya sendiri, tapi ada yang bertanya ya tak jawab ya. Jadi sebenarnya variabel atau atribut itu akses privilege atau akses privilege-nya mau private atau public itu tergantung yang mendesain. Tapi pada Python, semua atribut yang kita definisikan di sini itu bisa diakses dari luar. Bisa diakses dari objek lain. Nah, oleh karena itu, triknya kayak gimana kalau semua bisa diakses? Triknya adalah namanya disiasati penamaannya, dikasih underscore depannya. Nah, itu kenapa kita ada penulisan underscore di awal nama variabel. Artinya, maksudnya adalah nama variabel ini, nomor kartu ini, itu adalah variabel yang tidak dapat diakses dari luar. Harapannya ya, bukan harapan ya, artinya ini variabelnya tanda
Artinya, variabel tersebut tidak dapat diakses dari luar. Ya. Kalau di Java atau di C++, biasanya kalau kita mau bikin variabel yang tidak bisa diakses dari luar, awalnya dikasih ini, kata kunci private. Nah, tapi di Python itu tidak ada kata kunci private, public, atau protected. Ini out of context sedikit ya. Nanti kalian bisa pelajarin bagi yang pengen tahu itu apaan. Cari lagi nanti di luar jam kuliah untuk eksplorasi. Tapi kalau di Python, untuk mengindikasikan bahwa variabel tersebut itu tidak bisa diakses dari luar, itu pakai underscore. Begitu. Ya, standar penulisan aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian menampilkan atau memamerkan ya desain kelas kalian ini ke programmer Python yang lain, dan dia ngelihat variabel ini underscore, dia langsung paham, oh variabel ini berarti tidak bisa diakses dari luar. Untuk bisa mengakses variabel ini, harus menggunakan getternya. Begitu. Dan sebenarnya masih bisa itu diakses. Nah, kalau nggak percaya ya coba aja. Get nomor kartu underscore apa tadi namanya? Nomor kartu ya. Nah, kan masih bisa. Sama kok, sama ini. Nilainya sama. Nah, sama kan? Sama. Cuman ya itu aturan penulisan saja. Gitu? Menjawab nggak? Jawab, Pak. Masih, Pak. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Yang lain? Silakan, ayo tanya. Yang putri nih, yang cewek-cewek mungkin ada yang mau bertanya? Silakan loh. Biar ada emansipasi wanita. Ayo yang cewek-cewek mungkin ada yang kurang jelas, tanya aja. Kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 1 ya? Masih ada 45 menit. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk pengaksesan yang kartu kredit 1, terus get nomor kartu. Nah, itu kalau kita pengennya nampilin semua gitu, apakah harus ngeprint satu-satu atau ada cara lain kayak misalnya pakai for atau apa gitu? Terima kasih. Ya, untuk menampilkan atribut dari sebuah kelas itu ya memang hanya bisa satu-satu ya, satu-satu kayak gini. Ribet emang. Nomor kartu ya. Misalnya kita mau menampilkan apa? Get nama pengguna ya. Memang hanya bisa satu-satu kayak gini. Kecuali apa namanya? Atribut yang kalian punya di dalam kelas itu tipenya adalah dictionary. Itu baru bisa. Ya, itu baru bisa. Tapi kalau atributnya kayak gini satu-satu nampilinnya. Nah, tapi biasanya kita membuatkan metode sendiri khusus untuk menampilkan nilai dari variabel atau nilai dari atribut yang ada pada sebuah objek. Nah, yaitu penamaannya bisa macam-macam. Di sini mungkin nama metodenya adalah view kartu kredit. Gitu. Itu bisa. Biasanya kita define sendiri nama sebuah metode yang kita gunakan untuk menampilkan semua nilai dari atribut. Contoh print this kok this lagi ya, self nomor kartu dan macam-macam dan seterusnya ya, saldo gitu, nama, kemudian apa lagi, limit ya, limit ini biasanya sih. Nanti di sini ya tinggal panggil aja kartu kredit 1 view gini sih. Nah, itu ya bisa. Biasanya seperti itu. Tapi untuk menggunakan looping atau apa itu nggak bisa ya. Kecuali
Kecuali apa? Kecuali atribut yang kita punya di dalam kelas itu tipenya adalah dictionary. Dictionary atau collection, sorry, bukan dictionary tapi collection. Begitu. Oke, menjawab? Jawab, terima kasih. Oke. Oke ya, udah ya. Kita lanjut ke guided. Nah, harusnya sih simple ini. Simple harusnya. Kita akan coba menyelesaikan masalah lingkaran. Lingkaran untuk menghitung luas dan keliling. Tinggal buat aja lingkaran.py. Ini sekalian kalian coba ya. Jadi OOP itu masalah jam terbang. Jadi semakin sering kalian berlatih, semakin baik buat kesehatan. Kesehatan. Ya, lingkaran. Kayak gini. Oke, kemudian nanti dia akan punya jari-jari. Ya. Oke, kemudian punya konstruktor. Ya. Di sini ada dua lingkaran yang menggambarkan bentuk benda dua dimensi berupa lingkaran. Atributnya nanti adalah jari-jari. Jari-jari serta nanti punya metode untuk menghitung luas dan keliling. Nah, gampang ya. Metode luas dan keliling berarti def luas. Hitung luas. Oke. Hitung luas self. Ya, oke, self. Menghitung luas ya. Oke, ini pas dulu deh. Kemudian def hitung keliling ya. Self ya. Gitu. Oke, kita nggak tahu mau ngapain. Oke, baca lagi. Lingkaran adalah jari-jari, atribut lingkaran jari-jari, memiliki metode hitung luas dan keliling. Oke, hitung luas dan keliling metodenya sudah siap. Nah, rumus untuk menghitung luas adalah 3,14 kalikan jari-jari kali jari-jari. Nah, kayak gitu aja. Berarti di sini hitung luas, berarti self jari-jari. Ini kita ganti. Caranya gimana ya? Rename. Ada nggak sini? Rename simbol. F2 ya. F2 shortcutnya. Underscore put. Oh, nggak bisa. Harus install. Ini. Yes. Apa yang terjadi? Install root dia. Oke, sebentar. Aku malah install ya. Pak itu udah diimport belum sih? Diimport. Belum ya? Nggak usah diimport dulu ya. Sorry. Nggak perlu, apa yang mau diimport? Nggak, tadi kan? aku salah lihat. Sorry Pak, aku salah lihat. Hati-hati. Teliti. Nah, ini trik yang mempermudah kita coding ya. Biasakan menghafal shortcut. Jadi kita kalau coding itu cepat. Nah, hitung luas ya. Luas berarti self dikalikan self ya. Self. Ya kalau mau pakai ini apa namanya? Metode P-nya juga bisa. Tapi untuk sementara ya kita gini dulu deh. 3,14 dikalikan gini. Ini di situ kita pada contoh di sini kita menggunakan modul dari math. Itu bisa juga. Jadi nanti 3,14 daripada di hardcode, ini istilahnya di hardcode ya, ditulis langsung nilainya berapa. Jadi kita pakai math P kayak gini. Itu bisa juga ya. Hitung luas. Oke. Luas, metodenya udah ready, udah siap. Kemudian hitung keliling 3,14 kalikan 2 kali jari-jari.
berarti diganti, maka ada return 3,14 berapa? Mat pi dikalikan 3,14, kok 3,14 dikalikan 2 dikalikan jari-jari self jari-jari kayak gini. Oke, semua udah siap ya, semua udah siap. Sekarang ini kita hapus, mana ya, shortcutnya apa ya? Gini deh. Ini kita komen dulu sebentar. Nah, sekarang kita pakai lingkaran, import lingkaran. Oke. Sekarang kita buat objeknya. Lingkaran sama dengan lingkaran, ya, gini. Ya. Oke, baru kita bisa lingkaran hitung keliling. Karena kita mau hitung luas. Kok titik koma. Langsung kita print saja. Print. Oke, print. Nah, udah. Sekarang kita coba test. Kita coba jalankan. Oh, kok nilainya 0? Ada yang kurang nih. Apa kira-kira? Ada yang tahu kurangnya apa? Halo? Ada yang tahu kurangnya apa nih? Kok nilainya? Pak. Nah, parameter ya. Ternyata kita belum ngeset jari-jari. Jari-jarinya ini nilainya 0. Nah, caranya ngeset gimana? Saat membuat objek, kita pengen langsung ngeset apa namanya? Ngeset parameternya, ya berarti kita passingkan aja. Berarti kita harus punya konstruktor yang ada input parameter untuk ngeset jari-jari. Sekarang jari-jarinya berapa di sini? Contoh jari-jarinya adalah 2. Nah, 2. Nah, di sini kita harus prepare dulu konstruktor yang mendapatkan input parameter berupa jari-jari. Maka def, caranya buat gimana? Init, init, oke, seperti itu. Ini self, jangan lupa. Self, kemudian di sini jari-jari. Oke, kayak gitu. Nah, tinggal di sini jari-jari, self, jari-jari, jari itu sama dengan jari-jari. Oke, good. Sekarang kita di sini lingkarannya kasih 2. Oke ya. Nah, baru kita coba hitung luas. Hitung. Nah, dapat ya? Gitu ya? Oke. Seperti itu. Kalau mau hitung keliling ya tinggal panggil saja. Keliling. Oh, hitung. Keliling. Ya, tinggal di running. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ya, jelas ya. Gampang kok. Nah, berikutnya ya, lagi satu, ya ini beda aja sih. Kalau tadi lingkaran, sekarang kita titik. Titik ya. Titik, berarti ya kita coba buat aja titik itu. PY, kita hapus dulu nih si lingkaran, berarti nanti bikin aja kelas titik ini. Ini berarti titik ada sebuah koordinat X dan Y, Kartesian. Koordinat X dan Y. Kita ikutin aja cara definisinya, kita buat atribut X dan Y ya. Kayak gini. Kemudian
punya metode untuk menghitung jarak dengan titik lain sebagai parameter. Titik dicerminkan ke sumbu X dan titik mencerminkan sumbu Y. Oke, jadi pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama adalah parameter. Kok parameter? Menghitung jarak. Kita buat dulu metode hitung jarak. Hitung. Oke, kayak gini. Kita pas dulu. Belum tahu mau diisi apa. Kemudian metode untuk mencerminkan sumbu X. Mencerminkan apa sih pencerminan sumbu X. Oh, lupa self-nya ya. Pas dulu, kita belum tahu mau diisi apa. Self kayak gini, sekarang tinggal mencerminkan sumbu Y ya, kayak gitu. Oke. Nah, pembahasan titik untuk menghitung jarak rumusnya gini ya. XI max XJ kuadrat, XI min XJ kuadrat ya di akar. Oke. Euclidean distance namanya. Ya udah, sekarang kita coba aja dulu. Pertama, jangan lupa membuat konstruktornya terlebih dahulu. Ini ini adalah self dulu untuk kemudian input parameternya adalah X dan Y. Maka di sini self X X, oke, self Y dengan Y. Oke, nah sekarang di sini ada konstruk apa namanya enkapsulasi field-nya. Jadi kita buat saja metode enkapsulasinya. Def, karena ini pakai underscore ya, jadi diharapkan bahwa variabel X tidak bisa dan Y itu tidak bisa diakses secara langsung. Maka kita buatkan aja enkapsulasinya. Def set X return self X kayak gini. Sini kurang self, kemudian X gini ya. Kemudian untuk Y kita copy paste saja biar cepat. Di sini pakai X, kemudian di sini X. Kok X sih? Y ya. Y, kemudian di sini Y. Oke, di sini Y, kemudian di sini adalah Y. Oke, kayak gini. Kemudian metode untuk getternya, enkapsulasi. Get X. Return self X. Kemudian untuk Y kita buatkan getternya Y ya. Oke ya, seperti itu. Udah jadi setter getter. Sekarang untuk hitung jaraknya seperti ini. Kita copy saja biar tidak terlalu panjang. Kita cleaning dulu kode-kodenya. Ini copy paste. Kemudian hitung jarak. Kayak gini. Ups, panjang sekali. Nah, kalau terlalu panjang kayak gini sebenarnya bisa dibeginiskan sih. Tapi harus dikasih indentasi. Ya, bisa diturunin ke bawah. Nah, di sini ada yang kurang karena kita belum import CMAT. Nah, tinggal diimport saja. Import mat. Ini supaya bisa terpakai.
mat SQRT udah, POW ini adalah power of 2, ya, POW X to power of Y, jadi untuk mengkuadratkan. Kemudian ada T. T di sini adalah variabel dari titik, ya, titik ya. Jadi menghitung jarak antara dua titik. Jadi si titik self-nya ini akan menghitung jaraknya dengan titik yang akan dibandingkan. Jadi seperti ini. Kayak gini. Ya. Nah, itu. Jadi menghitung jarak antara dua titik. Kemudian untuk pencerminan, cara menghitungnya adalah self X. Kemudian sumbu X ya, dikalikan minus 1 dikalikan self Y. Kayak gini. Kemudian untuk pencerminan sumbu Y, itu pakai Y, ini X. Ini harusnya Y ya nih. Pencerminan ini. X dan Y. X dan minus Y ya. Oh iya, ya benar. Tapi tidak minus. Jadi tidak diminuskan. Minus satunya adalah X. X-nya minus 1. Oke, nah seperti itu. Sudah? Oke. Ya, ada pertanyaan untuk pengkodeannya? Nah, jadi kalau triknya ya, satu trik ini, jadi kalau kalian punya sebuah perintah yang terlalu panjang sampai ke belakang gitu, kalian bisa turunkan separuh mungkin atau beberapa bagian dari perintah tersebut di baris tersebut ke baris berikutnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah indentasinya. Ya, indentasinya itu penting. Nah, sekarang ini kita komen. Kita akan coba demokan. Oke, ini kita akan coba from titik import titik. Oke. Kemudian kita buat titik 1 sama dengan titik. Oke. Tadi input parameternya apa? XY. Koordinatnya adalah 1X. Y-nya adalah tingginya 2. Ya, kayak gini contohnya. Nah, 1, 2. Nah, kemudian kita buat lagi objek untuk titik 2. Lokasinya adalah 2, 4. Ya. Nah, sekarang kita pengen ngecek jarak antara titik 1 dan titik 2. Maka nanti hitung jarak ya. Nama metodenya hitung jarak. Hitung jarak titik 2. Langsung titik 2. Nah, kayak gitu. Nih, maka akan nilai baliknya langsung kelihatan. Ya udah, kita akan coba printkan saja. Kayak gini. Print jarak titik 1 dan titik 2. Kayak gini. Ya. Nah, udah sekarang coba berhasil nggak? Kan only sebentar, ada not load to string type error titik jarak T2. Sebentar, ketemu error ini nih, line 20. Oke, kayaknya tidak bisa persamaan seperti ini deh. Kita coba dulu. Nah, seperti ini ya. Ini cara menuliskan printnya tadi nggak bisa pakai tambah. Kalau mau concat seperti ini. Nah, kecampur dengan sintaknya Java. Oke, kayak gitu ya.
Oke, seperti itu. Jadi untuk membuat kelas dan contoh-contohnya harusnya udah sangat jelas ya. Ada pertanyaan mungkin? Apa ini? Renaldi Christian, nilai objek diubah ke string bisa nggak, Pak? Diubah ke string. Maksudnya gimana nih mau diubah ke string? Kok jawabnya Renaldi? Itu kan titik satu titik hitung jarak itu kan Pak. Maksudnya kayak dikasih kurung STR gitu Pak maksudnya. Bisa nggak ya? Belum pernah sih. STR. Maksudmu kayak Kalau bisa gini? ditambahkan dengan STR. Kayak gini? Ya gitu atau tidak, atau titik satunya itu di dalam STR gitu Pak. Kan biasanya ditambah itu kan cuma bisa STR kan Pak. Maksudnya dihitung jaraknya ini di dalam sini. Ya, tadi sebetulnya ditambah kan. Oh, gitu. Bisa juga. Oh, kalau ditambah ya. Gini ya. Ya. Tak bisa. Karena ini dua tipe yang berbeda ya. Jadi kalau mau ditampilkan terpisah, sepertinya sih harus pakai koma. Atau pakai teknik lain mungkin. Nah, ini masalah teknik aja sih. Nah, jujur, kalau Python belum banyak eksplorasi teknik-teknik aneh. Tapi buat teman-teman di sini yang punya teknik-teknik canggih ya silahkan, bagus. Itu bagus buat pengetahuan, buat kesehatan juga. Tapi kalau mau ngomong mengconcatenation atau menggabungkan dua nilai yang berbeda ditampilkan dalam print ya pakai koma ya. Kayak gini. Oke. Selain itu ya, ada pertanyaan nggak tentang ini? Pak itu ada tuh yang di chat Zoom itu Pak, ada itu di chatnya tuh. Yang mau tanya tuh di Zoom. Chat. Oh, Vivi. Basis ya. Sumbernya apa ya? Baru tahu ini. Basis. Data model. Nah, ini. Jadi teknologi itu karakternya beda ya. Kita akan coba membaca dokumentasi dari Python. Mungkin ada yang bisa jawab mungkin. Basis class attribute ini ya. Cerdas. Tuple of basis class of class object. Tuple of basis. Tuple of base classes of class object. Belum paham. Example. Ini sambil belajar juga ya. Karena saya jujur belum belum banyak pengalaman di sini. Nah itu, Pak Iwan udah menjawab. Jadi basis itu digunakan untuk menyatakan superclass di Python. Nah, jadi superclass ya. Nah ini ada kata kuncinya superclass. Jadi di OOP kalau tadi masih ingat tentang inheritance, ya kita coba lihat dulu contohnya deh. Orang dan impostor tadi, orang dan crewmate ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau orang itu crewmate itu kan turunan dari orang, ya kan? Ya kan? Nah, kelas orang menurut crewmate itu disebut dengan superclass atau kelas induk. Jadi definisi super di sini tuh super. Nah, super di sini tuh itu adalah superclass. Superclass dari kelas ini crewmate. Nah, gitu. Ya.
Itu ya. Tapi kita tidak menggunakan teknik ini untuk sampai saat ini. Nanti kalau teknik ini kita akan banyak pakai di mata kuliah OOP, ya, di Python Indo. Oke, nggak jadi masalah. Jadi eksplorasi saja. Saya malah belum tahu banyak tentang basis. Oke, ada Makasih, lagi Pak. mungkin? Oke, sama-sama. Thank you. Ada lagi mungkin yang lain? Pak, tadi yang apa tadi yang apa tadi? Yang X1 X2 tadi jawabannya berapa? Maksudnya hasilnya berapa? Hasil akhirnya. Yang mana? Yang Bapak bikin itu yang apa? Jarak Ini? Jarak titik 1 dan titik 2 itu. Itu akhirnya berapa? Maksudnya jawaban akhirnya berapa sih itu? 2,23. 2,23. Oh. Tadi itu bisa nggak sih kayak langsung gitu, kayak langsung itu bisa nggak sih kayak 1 dikurangi 2, habis nanti dikuadratin, nanti 2 kurang 4 dikuadratin, habis itu Ya, bisa ya? Bisa aja. Cuman kan tulisannya lebih panjang gitu aja kan. Oh. Ya kan ya, kita ini kenapa kita pakai metode yang punyanya Simet ya, supaya metode kuadrat itu nggak dibuat ulang gitu. Ya, pakai pendekatan yang lain juga bisa kok. Bisa. Banyak jalan menuju Roma ya. Nggak jadi masalah. Banyak jalan menuju mana saja. Intinya sama, nilainya yang dipastikan benar gitu loh. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada sih, ya berarti lanjut ke unguided ya. Jadi latihan mandiri. Ya, menjawab soal-soal berikut. Jadi buat kelas garis, nanti terdiri dari 2 titik. Kemudian nanti buat kelas kartu kredit. Kartu kredit udah tadi ya. Metode transaksinya. Jadi kan kartu kredit ini kan belum ada metode transaksi untuk mengurangi limit kartu kredit kan. Jadi kalau udah dipakai, nanti kan limitnya berkurang kan, harusnya gitu toh. Dan laporan arti berarti view kartu kredit. Jadi nanti menampilkan daftar transaksi yang pernah dilakukan apa saja. Nah, ini berarti jadi setiap terjadi transaksi kalian harus catat historinya. Nah, di sini kalian pendekatannya bisa pakai nambah atribut lain nih, atribut baru, atribut untuk mencatat histori transaksi. Nah, karena histori transaksi bisa banyak kali, berarti kalian pakai collection dong. Collectionnya apa? Terserah mau pakai dictionary, tuple, array atau list, silahkan. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? OOP, silakan. Oh, ada Pak Yuan ya. Mungkin Pak Yuan mau nambahin, Pak. Silakan, Pak. Oke, ya. Oke, oke. Kalau tidak ada pertanyaan nanti unguided silahkan. Harusnya sudah dikerjakan ya di laporan ya. Sudah dikerjakan belum ini? Itu udah tuh. Udah ya harusnya itu udah. ya. Emang udah Pak. Ya udah harusnya oke lah. Tidak ada pertanyaan. Ya. Boleh tanya tentang bukan jawaban unguided ya, tapi unguided-nya itu untuk nomor 2 itu transaksinya itu gimana ya Pak? Maksudnya bentuknya gitu, tampilannya. Transaksi ke-1 adalah sekian, transaksi kedua adalah sekian gitu mungkin Pak. Ya bisa. Ya mau dibuat seperti itu agak cantik juga bisa. Intinya kan kalian buatkan saja metode gini kan, def cetak history transaksi kan gini kan biasanya kan. Ada menu tuh biasa kalau di ATM tuh kan. Self kan gini ya. Berarti nanti mencetak aja semua transaksi
histori transaksinya seperti apa, histori transaksinya. Cuman kan histori transaksi kan disimpan tuh, berarti kan kita perlu apa di sini? Perlu list kan, List. ya bisa kalian pakai list atau dictionary atau apa kan, intinya mencatat kan. Ya, itu udah kisi-kisi kan, ini udah selesai juga tuh harusnya ya. Ya, nyatatnya nanti bisa pakai loop for each gitu. Kok for each gitu. Mana sih for each-nya? Oh, tidak ada ya. Ya pakai for lah pokoknya. Gitu dah pokoknya. Mau percantik ada transaksi pertama tanggal sekian, misalnya mau nyatat ada tanggalnya, wah keren sekali itu. Informatif. Outputnya informatif. Ada lagi? Sih, Pak. Oh ya Pak, mau tanya Pak, nomor 1 tuh kok 2 kelas ya? Maksudnya 2 atribut nih, Pak. Buatlah kelas garis yang terdiri dari 2 kelas. Itu 2 kelas atau 2 atribut ya Pak? Bentar, garis yang terdiri dari 2 kelas titik. Oh, ini maksudnya nanti akan ada 2 atribut titik, gitu aja sih. Oh ya Pak, masih Pak. Ya kan sebuah garis kan itu dihubungkan oleh 2 titik kan. Itu aja sih. Jadi itu ya agak kurang aja kalimatnya. Mungkin buatlah kelas garis yang terdiri dari dua parameter kelas titik. Ya, 2 kelas titik juga oke sih harusnya. Oke, ada lagi? Pak, aku mau nanya Pak, itu yang unguided itu dikumpulnya cuma dalam harus ada inputnya, harus inputannya di input user atau kita pakai fungsi doang gitu? Maksudnya kita waktu ngerjain unguided itu? Unguided ini, Iya. ini tidak didefinisikan ya. Jadi kalau kalian punya contohnya kayak gini ya, script yang khusus untuk merunning ini itu nggak jadi masalah. Tapi kalau mau dibuat script untuk script yang dijalankan nanti berupa interaktif ya itu juga bagus. Intinya tidak didefinisikan di sini, jadi bebas mau pendekatan penggunaannya seperti apa. Itu sih kalau saya sih gitu. Oh iya Pak, sih. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Oke. Nggak ada nih. Absen, udah diisi absen? Saya lihat dulu praktikum struktur data. Oke, sudah ya. Oke, absen. Lukas Kurniawan? Ya Pak, lupa Lukas, Pak, bentar Pak. Lukas. Pak tadi itu harus minta output enggak ya? Enggak minta output enggak sih tadi ya Pak unguidednya output hasilnya itu enggak usah atau Nggak dijelaskan sih, opsional lah. opsional? Oh iya Pak, makasih. Opsional lah. Kemudian Julius Gabriel, Natalia, Yoel, Kristi. Oke. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin itu saja praktikum kita. Nanti silahkan exercise lebih banyak ya, berlatih lebih banyak. Untuk OOP ini sebenarnya apa ya? Ya ini mau dibilang susah, tapi kalau nggak pernah latihan ya susah. Tapi kalau mau dibilang gampang, karena sering latihan ya jadi gampang. Jam terbang saja, ini masalah jam terbang. Jadi ya intinya ya kalau keahlian-keahlian yang bersifatnya praktis seperti ini ya masalah jam terbang saja. Latihan aja banyak-banyak biar nanti terbiasa. Oke? Oke, itu aja. Kalau tidak ada yang lain, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang ya. Siang Pak. Makasih Pak. Terima Makasih kasih Pak. Pak. Makasih Pak. Oke.